Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Nah, seperti biasanya kita akan melakukan bimbingan Olimpiade Bahasa Indonesia rutin setiap minggunya. Budia minta tolong Agung dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Ya, sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, marilah kita berdoa. Doa mulai, selesai. Ya, terima kasih Agung. Nah, anak-anak, nanti materi yang kita bahas adalah teks editorial, karena biasanya dalam kisi-kisi soal Olimpiade ada atau membahas tentang teks editorial. Nah, langsung ya, kita bahas soal yang pertama. Sudah muncul? Ya, Bu. Sudah terbaca jelas? Ya. Coba dibaca dulu soal nomor 1. Sudah, jawabannya apa? A. Yang A, opini. Ya. Opini itu apa sih? Pendapat. Kalimat mana yang menurutmu itu adalah kalimat yang berisi pendapat? Hanya saja kita itu solusi yang lebih masuk akal Hanya saja kita... dan bisa memecahkan masalah. Ya, ciri-ciri kalimat opini itu apa? Ya pasti berisinya Bu. Berisi apa jenis? Pendapat. Komentar gitu kayak pendapatnya pro dan kontra kayak gitu. Selain berisi pendapat atau komentar, cirinya apa lagi? Sesuatu yang sudah terjadi apa belum terjadi? Belum terjadi. Belum terjadi. Nah, di situ ada penanda kata apa yang menyatakan itu pendapat atau sesuatu yang belum terjadi atau hanya opini dari salah satu orang. Ada kata di sini persoalannya bahkan sangat berat. Ada kata sangat berat. Ini fakta atau opini? Sama seperti fakta sama seperti kata sangat cantik, sangat tampan, sangat kaya. Itu kira-kira fakta atau opini? Fakta. Serius. Kalau saya mengatakan Arika itu sangat tampan, kira-kira orang lain juga berpendapat yang sama atau tidak? Ya. Opini itu. Ya, jadi opini itu adalah yang pertama pendapat atau komentar dari seseorang. Kemudian penanda yang kedua adalah sesuatu yang belum terjadi. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara pasti. Contoh tadi sangat berat. Bagi saya persoalan ini sangat berat, bagi orang lain tidak berat atau sangat ringan misalnya. Itu namanya opini atau pendapat. Jadi tidak bisa diukur secara pasti. Beda lagi dengan misalnya kalimatnya di kelas 11 TSM 2 hanya ada 5 orang yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Fakta atau opini? Fakta. Kalau dia mengatakan 5 orang mendapatkan nilai bagus, fakta atau opini? Fakta. Nilai bagus? Fakta, Bu. Kata sifat bagus menurut saya itu yang 90 ke atas, atau bagi orang yang lain yang dikatakan bagus itu harus 100 misalnya. Misalnya satu orang dengan orang lain itu tidak sama ukurannya, berarti itu opini. Nah, jadi penggalan editorial di atas berisi tentang opini, ya. Betul. Lanjut ke soal nomor 2. Kira-kira struktur apa nomor 2 ini? Struktur teks editorial ada apa saja? Masih ingat? Isu, argumentasi, kemudian penegasan. Jadi ada 3 ya. Masih ingat kalau pengenalan isu itu isinya apa? Pendapat, berupa pendapat. Kemudian kalau argumentasi atau pernyataan pendapat berisi tentang penguatan terhadap pendapat. Dikuatkan dengan apa pendapatnya? Dengan data, dengan fakta, ya. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang pendapat. Berarti di bagian akhir ini berisi tentang rekomendasi atau kesimpulan. Bisa juga saran ya. Nah, terus dalam paragraf itu isinya tentang apa? Tentang argumentasi ya, pernyataan pendapat ya. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Berdasarkan apa? Berdasarkan penjelasannya sangat mendetail. Kemudian di sini juga ada fakta-fakta ya dari survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia mengungkapkan bahwa dan seterusnya. Ini ada data berapa persen. Kemudian dipertegas di bagian akhir. Namun semua fakta tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlonggar pembukaan sekolah. Betul sekali Arika. Jadi editorial ini berisi tentang pernyataan pendapat. Jawabannya yang B. Yang lain bisa dipahami? Canggih. Kalau ada soal semacam ini, kemudian kok kita menemukan ada persen-persen, kemudian ada data-data, oh berarti ini bagian argumentasi yang ada di tengah. Lanjut di soal ketiga. Nah, ini cukup ringkas. Ciri kebahasaan teks editorial.
Agung, coba Agung, apa jawabannya? Ya, Bu, bentar Bu. Nah, kata populer Bu. Kata populer ada di B. Ya, ciri kebahasaan teks editorial. Jawabanmu yang B ya, coba. Ciri kebahasaan teks editorial itu apa saja? Ada retoris, terusan kata populer, kata ganti penunjuk, terus ada konjungsi, ada verba apa gitu, Bu. Ya. Kalau kalimat retoris apa? Kalimat yang tidak memerlukan sebuah jawaban. Kalimatannya yang tidak memerlukan jawaban, bagus. Ini kalimatannya atau bukan? Ini bukan Bu. Bukan. Kemudian yang kedua ada kata populer. Kata populer itu kata yang Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dipahami oleh semua kalangan ya. Kemudian kalau kata ganti penunjuk, Kata ganti penunjuk ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah tempat, sebuah peristiwa yang mengarah pada satu arah atau satu tujuan gitu. biasanya apa penanda kata ganti penunjuk? Kata apa? Ya pokok intinya satu tujuannya, misalkan satu acuan gitu. Iya, benar, satu acuan. Contohnya kata apa? Mungkin yang lainnya bisa membantu menjawab. Contohnya kata ini, itu, Ya, ding. tersebut ya. Benar. Ya, seperti itu kata ganti penunjuk. Terus konjungsi kausalitas itu apa? Berkaitan dengan sebab akibat gitu. Ya nek sebab akibatnya bukan bisa jadi karena kan itu termasuk konjungsi kausalitas. Ya, betul. Karena sebab, lah di situ di kalimat ketiga, keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berarti yang ada di situ kata penanda apa? Penunjuk. Kata ganti penunjuk, ada kata itulah. Nah, ketiga Itulah, ya. jawabannya adalah kata ganti penunjuk. Soal terakhir, Oke. bacalah kutipan teks editorial berikut. Apa jawabannya? Konjungsi kausal. Konjungsi kausalitas pada kalimat yang mana? Karena itu tidak boleh dibiarkan. Kausalitas Bu. Ya, Kausalitas. konjungsi kausalitas ada pada kalimat karena itu, ya tidak Karena boleh itu. dibiarkan penggunaan. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang kita bahas hari ini, latihan-latihan soal yang kita bahas hari ini, kemudian ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada Bu. Ada. Baiklah, kalau begitu cukup dulu bimbingan untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kalian kalau misalnya ada latihan soal yang kalian kerjakan terus bingung, silakan ditanyakan ya. Walaupun kita sedang tidak mengikuti lomba untuk waktu-waktu dekat ini, tapi tetap kita harus tetap latihan. Jadi ketika lomba sudah dimulai lagi, kita benar-benar sudah siap. Nah, untuk sementara cukup dulu. Kita akhiri bimbingan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini benar-benar membawa manfaat, dapat kita pahami dengan baik. Amin. Ya, Buya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.